Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sesi ini saya akan kembali menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat semuanya, yaitu tentang bagaimana jin masuk ke dalam tubuh manusia. Sahabat fillah rahimakumullah, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah, mengabdi hanya kepada Allah saja. Hanya saja pada kenyataannya banyak sekali ya di antara manusia yang kemudian bekerja sama dengan bangsa jin untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuannya masing-masing, seperti untuk khodam, perlindungan, ataupun untuk melakukan tugas yang lain seperti sihir dan seterusnya. Sahabat fillah, jin masuk ke dalam tubuh manusia itu dengan berbagai macam cara. Bahkan bisa melalui aliran darah yang ada pada diri kita sendiri. Sahabat fillah rahimakumullah, lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi faktor penyebab jin itu masuk ke dalam tubuh kita? Setidaknya ada dua faktor yang perlu kita pahami bersama, yang itu bisa menjadikan sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah kemaksiatan. Jin akan masuk ke dalam tubuh manusia ketika seseorang tersebut melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, baik kemaksiatan yang besar seperti misalnya melakukan pembunuhan, zina, minum khamr, kemudian riba, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Demikian juga ketika seseorang gemar melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil namun sangat sering dilakukan. Ini juga bisa menjadi faktor jin itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi kesyirikan. Jin akan masuk ke dalam tubuh manusia karena ada faktor kesyirikan di dalamnya. Misalnya seperti melakukan praktek perdukunan atau sering datang ke dukun, paranormal, begitu ya. Atau juga misalnya praktek-praktek seperti kebatinan, kemudian olah pernafasan, atau memang sengaja mengisi dirinya dengan alasan untuk perlindungan, khodam, ataupun yang lainnya, dan juga memang sengaja melakukan kerjasama dengan bangsa jin. Kemudian sisi yang ketiga yaitu adalah dari sisi kejiwaan seseorang, di mana psikologi seseorang ini bermasalah, seperti misalnya marahnya itu berlebihan, kemudian khawatirnya berlebihan, cemas berlebihan, mudah murung. Artinya aspek kejiwaannya yang tidak stabil, begitu ya. Kemudian sisi yang keempat yaitu adalah seseorang tersebut sering melakukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang mubazir, sesuatu yang itu tidak berfaedah. Nah, ini sangat penting juga ya untuk sahabat semuanya, agar kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan di faktor ini juga kita juga perlu memahami bahwasanya ada amalan-amalan batil, amalan-amalan bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, juga itu sangat disukai oleh jin, oleh setan, yang itu juga menjadi sebab jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor eksternal. Artinya yang dari luar ya. Yang dari luar yaitu diantaranya adalah misalnya seseorang tersebut terkena sihir, santet ya, atau terkena penyakit ain misalnya, atau juga karena adanya jin nasab, jin turunan, jin saka yang mungkin orang tuanya
baik dari bapaknya, ibunya, atau dari kakek neneknya, atau dari buyutnya, dulu pernah melakukan perjanjian, pernah melakukan ikatan dengan bangsa jin, sehingga jin itu akan terus menurun ke anak cucunya sampai kemudian nanti diputus atau sampai kapan batas perjanjiannya tersebut. Kemudian juga bisa jadi karena jin itu jatuh cinta kepada manusia. Selain itu juga bisa juga karena kebodohan jin sendiri ya, atau keisengan jin masuk ke dalam tubuh manusia, ataupun karena jin tersebut merasa tersakiti oleh manusia. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menjadikan jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Karenanya, mari kita hindari faktor-faktor tersebut semaksimal mungkin. Kemudian jika memang sudah terlanjur jin itu masuk dan mengganggu diri kita, maka sudah selayaknya kita berjuang untuk mengeluarkan jin tersebut, dengan salah satunya adalah melakukan ruqyah syar'iyah. Ya, kita ruqyah secara syar'i dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.